Pada tahun 1950, Jerman masih terbelah antara dua dunia yang sangat berbeda. Di Barat, Jerman Barat merasakan kemakmuran ekonomi dan kebebasan politik di bawah pengaruh Barat, sementara di Timur, Jerman Timur mengalami keterbelakangan ekonomi dan pengawasan ketat di bawah rezim komunis. Di tengah perpecahan ini, sebuah struktur besar yang membelah Berlin dan menggarisbawahi ketegangan yang mendalam. Tembok Berlin berdiri sebagai simbol ketidaksetaraan dan konflik. Di Jerman Timur, kemiskinan dan ketidakpuasan masyarakat merajalela. Mereka melihat tembok Berlin sebagai penghalang yang menyekat mereka dari dunia yang lebih baik di sebelah barat. Keterbatasan hidup sehari-hari membuat mereka frustasi, dan kebencian terhadap Jerman Barat seringkali mengarah pada tindakan-tindakan provokatif. Salah satu bentuk provokasi yang sering dilakukan adalah membuang sampah ke sisi Jerman Barat melalui lubang-lubang di tembok. Sampah-sampah ini, yang sebagian besar berupa barang-barang rumah tangga yang tidak berguna, menjadi simbol dari kemarahan dan ketidakpuasan Jerman Timur terhadap kehidupan yang lebih baik yang tampak begitu dekat tetapi sangat sulit dijangkau. Namun, meskipun tindakan ini dimaksudkan untuk menyinggung, Jerman Barat merespons dengan cara yang sama sekali tidak terduga. Alih-alih membalas dengan cara yang sama, warga Jerman Barat mulai mengirimkan bantuan ke Jerman Timur. Mereka mengirimkan makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan dasar dengan pesan perdamaian dan solidaritas. Setiap pengiriman dilengkapi dengan catatan yang berisi ucapan selamat dan dorongan untuk kebangkitan dan rekonsiliasi. Pesan-pesan ini, yang awalnya mungkin tampak sepele, mulai menembus dinding kebencian dan ketidakpuasan di hati banyak penduduk Jerman Timur. Mereka menerima bantuan dengan rasa terkejut dan malu. Untuk pertama kalinya, mereka mulai menyadari bahwa orang-orang di sisi lain tembok Berlin tidak hanya melihat mereka sebagai musuh, tetapi juga sebagai sesama manusia yang layak untuk dihormati dan diperhatikan. Di jalanan Jerman Timur, berbagai percakapan mulai berubah. Warga yang sebelumnya merasa tertekan dan marah, mulai memperdebatkan makna dari tindakan kebaikan ini. Mereka bertanya-tanya mengapa Jerman Barat tidak membalas tindakan provokatif mereka dengan cara yang sama, dan mengapa mereka menunjukkan kebaikan di tengah semua ketegangan. Selama bertahun-tahun, tindakan-tindakan kecil ini memupuk rasa malu dan introspeksi di antara warga Jerman Timur. Mereka mulai menyadari bahwa kebencian dan ketidakpuasan tidak akan membawa mereka ke tempat yang lebih baik. Sebaliknya, mereka mulai melihat Jerman Barat sebagai simbol dari potensi dan kemungkinan yang lebih besar, yang bisa dicapai melalui rekonsiliasi dan persatuan. Ketika tahun-tahun berlalu dan situasi politik di Eropa semakin berubah, tekanan dari dalam dan luar negeri akhirnya mendorong perubahan besar. Pada tanggal 9 November 1989, tembok Berlin runtuh. Jerman Timur dan Jerman Barat akhirnya bersatu kembali, dan dunia melihat simbol perpecahan itu hancur menjadi puing-puing yang membebaskan. Hari itu menandai tidak hanya berakhirnya perpecahan fisik antara dua bagian negara, tetapi juga berakhirnya kebencian dan kecurigaan yang telah memisahkan mereka selama bertahun-tahun.
Ketika tembok yang membelah kota itu diruntuhkan, begitu juga dengan tembok-tembok dalam hati banyak orang. Mereka berdiri bersama, tanpa sampah dan tanpa dinding pemisah, dengan harapan baru untuk masa depan yang bersatu. Dalam kesatuan yang baru ini, banyak yang merenungkan pelajaran penting dari masa lalu, bahwa bahkan di tengah-tengah konflik dan kebencian, tindakan kebaikan dan pengertian dapat mengubah hati dan mengatasi perbedaan. Tembok Berlin yang pernah memisahkan mereka kini menjadi kenangan akan bagaimana kebaikan, di tengah-tengah perpecahan, dapat mempersatukan dan menyembuhkan.